Karena itu kita lihat bersama, penambahan kasus baru masih di angka 2000-an. Tepatnya ini ada 2.197 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga total yang terinfeksi COVID-19 di seluruh Indonesia ini ada mencapai 149.408 orang hingga hari ini. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Beberapa masyarakat dari arah Jakarta kedapatan masih melakukan pelanggaran. Terdapat sejumlah peraturan yang harus dipatuhi masyarakat dalam masa pelaksanaan PSBB. Razia masker yang intensif dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Jambi untuk mengurangi penyebaran wabah virus corona mulai berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video dakwah kali ini kami dari KKN Universitas Islam Indonesia dari unit 155 akan memberikan sebuah informasi tentang kiat-kiat menyikapi suatu wabah atau suatu pandemi dalam pandangan Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini dunia telah digemparkan oleh hadirnya pandemi COVID-19, di mana pandemi ini merupakan peristiwa menyebarnya sebuah virus yang disebut dengan virus corona yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok pada Desember akhir tahun 2019 yang lalu. Di mana penyebaran virus corona ini terjadi begitu cepat dan begitu luas hingga ke penjuru belahan dunia. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia juga telah menyatakan peristiwa ini sebagai pandemi dunia pada 11 Maret tahun 2020 yang lalu. Melansir Worldmeter tanggal 14 Juli tahun 2020 yang lalu, bahwa saat ini Indonesia telah memasuki 10 besar kasus positif terbanyak di Asia Tenggara dengan jumlah kasus 76.891 kasus positif virus corona. Wow, banyak ya teman-teman. Menyikapi pandemi global saat ini sebagai seorang muslim tentunya kita harus kembali kepada ajaran-ajaran agama Islam. Nah, di dalam video kali ini kita bakal memberikan sedikit tips atau kiat-kiat bagi seorang muslim dalam menyikapi sebuah wabah atau pandemi yang terjadi di dalam suatu negaranya. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'un ayatul rajzi batalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul At-Thawhib An-Nabawi bahwa secara bahasa ta'un ini adalah sejenis wabah penyakit sebagaimana yang telah disebutkan di dalam As-Sihah. Menurut pandangan medis, ta'un sendiri adalah pembengkakan yang parah atau rasa sakit yang amat luar biasa. Ketika Nabi melarang umatnya untuk memasuki lokasi yang terjangkit wabah Korela masa itu, beliau juga melarang umatnya untuk keluar dari lokasi yang terjangkit wabah tersebut. Beliau telah menyimpulkan pendapat yang optimal. Sebab masuk ke daerah yang terjangkit wabah itu sama saja artinya menyerahkan diri kita kepada penyakit, menyongsong penyakit tersebut di istananya sendiri dan juga berarti menolong membinasakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, menurut Ibnu Qayyim, tindakan Nabi melarang umatnya untuk keluar masuk dari daerah yang terjangkit wabah saat itu adalah untuk melakukan pencegahan sebagaimana juga yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, melarang seseorang untuk keluar dari lokasi wabah ini memiliki dua makna. Yang pertama, agar senantiasa mendorong jiwa manusia untuk tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tetap bertawakal kepadanya dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menjalani segala takdirnya. Yang kedua, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar medis bahwa seseorang jika ingin terhindar dari sebuah wabah, maka dia harus mengeluarkan segala kelembapan dalam
dalam tubuh dia, harus melakukan diet, serta menjaga kekeringan dalam tubuhnya, terkecuali melakukan olahraga dan mandi, sebab kedua hal tersebut tidak boleh dilakukan sama sekali, karena di dalam tubuh penderita wabah terdapat unsur-unsur penyakit yang bersembunyi di dalamnya yang apabila melakukan dua kegiatan tersebut akan semakin timbul dan semakin merusak tubuhnya. Di sisi lain, larangan Nabi kepada umatnya untuk memasuki lokasi yang terkena wabah itu memiliki beberapa hikmah, teman-teman. Yang pertama, untuk menghindari diri kita dari hal-hal yang dapat membahayakan. Yang kedua, agar menjaga keselamatan diri kita, karena keselamatan ini merupakan materi kita di dunia maupun di akhirat ya teman-teman. Dan yang ketiga, agar kita tidak menghirup udara maupun kotoran yang tercemar yang nantinya dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Dan yang keempat adalah agar kita tidak berdekatan dengan orang-orang yang terinfeksi yang nantinya dapat menularkan kita. Yang terakhir, untuk menjaga jiwa kita dari pikiran-pikiran buruk tentang penularan penyakit, sebab keduanya ini sangat berhubungan dalam jiwa. Jika jiwa kita terus memikirkannya, maka hal-hal buruk mungkin akan menimpa pada diri kita. Begitu teman-teman, beberapa hikmah dan maksud mengapa Rasulullah melarang kita memasuki maupun keluar dari lokasi yang terkena wabah. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kiat-kiat menyikapi wabah menurut pandangan Islam. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah makhluk, sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya. Ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin dari Allah. Oleh karenanya, kita berlindung kepada Allah sebelum kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri maupun kemampuan orang lain. Karena sesungguhnya Allah sebaik-baiknya tempat berlindung dan Allah sebaik-baiknya penjaga. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 64, "Fallahu khairul hafizun wa huwa arhamur rahimin." Maka sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pelindung dan Ia Maha Penyayang dari Yang Maha Penyayang. Surat Yunus ayat 64. Yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, kita sebagai manusia hendaknya melakukan usaha-usaha untuk pencegahan agar virus tidak menular pada diri kita maupun kepada orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan baik dengan skala individu maupun dengan skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dapat kita lakukan dengan mengikuti cara-cara sesuai dengan protokol kesehatan, seperti rajin mencuci tangan dan rutin menjaga kesehatan, rutin memakan makanan yang sehat, serta rajin menggunakan masker dan membatasi diri untuk tidak keluar rumah apabila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah bisa dilakukan dengan pencegahan agar virus tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi terhadap mereka yang terkena virus dan mereka yang tercurigai terkena virus. Selanjutnya, kiat yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, pada akhirnya kita menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Kita tawakalkan apa yang telah kita lakukan kepada Allah, karena sesungguhnya hidup dan mati seorang hamba hanya ada di tangan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am
ayat 162. Selanjutnya, kiat yang keempat adalah yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila di antara kita, umat manusia tertimpa penyakit, maka kita harus yakin bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penyembuh. Allah akan menyembuhkan dan mengangkat seluruh penyakit sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa percaya bahwa Allah adalah zat yang maha menyembuhkan. Maka dari itu, kita harus yakin bahwa seluruh penyakit yang ada di muka bumi ini akan ada obatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha khaisu khalaqad dawa fatadawu. Rawahu Ahmad. Yang artinya, sesungguhnya ketika Allah menciptakan penyakit, Allah ciptakan obatnya. Maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir, menghubungkan antara kita, pemerintah, dan ajaran Islam. Berdasarkan kaidah hukum Islam, Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih, mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan. Serta kaidah hukum lainnya, yuzalud darurul akbar bidororil asghar, yang artinya bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil yang sedikit mudarat. Bahwa yang bisa kita ambil dari kaidah hukum ini adalah kepatuhan kita sebagai masyarakat terhadap pemerintah sangatlah berkompeten untuk menghindari penyebaran virus ini. Maka dari itu, marilah hendaknya kita sebagai masyarakat mentaati dan tunduk atas segala protokol kesehatan yang telah pemerintah tetapkan dengan menjaga kebersihan, melakukan physical distancing. Demikian beberapa kiat-kiat dalam menyikapi wabah menurut sudut pandang Islam. Semoga kita dan segenap keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah dan tercegah dari adanya virus ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang kami berikan dari KKN UII Unit 155 memberikan manfaat yang seluas-luas. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut kami sertakan video pendapat ulama tentang adanya wabah di negeri ini. Virus yang kecil ini tidak nampak, maka Allah ingin menyadarkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan kita dari hal yang samar, hal memudaratkan yang sama seperti ini, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja disyariatkan bagi kita untuk melakukan ikhtiar, ya, usaha untuk menyelamatkan diri, ya, dari hal-hal yang seperti ini. Namun ingat, hati kita harus total bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota badan kita boleh berikhtiar, namun hati kita hanya bergantung dan mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think I'm losing my mind, trying to stay